Hai sahabat Arkeo, Archie kali ini akan ajak kalian ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melihat sisa peninggalan kerajaan besar yang pernah berkuasa selama lebih dari 400 tahun. Kalian pasti tahu dong? Yap, Kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya Sriwijaya adalah sebuah kerajaan dalam bentuk kedatuan atau kumpulan para datu. Datu adalah pemimpin yang menguasai satu wilayah. Jadi Sriwijaya adalah semacam negara federasi. Pendiri kedatuan Sriwijaya bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. Namanya disebut dalam prasasti Kedukan Bukit yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Beliau inilah yang memimpin pasukannya dalam ekspedisi menaklukkan beberapa wilayah dan kemudian membangun sebuah wanua atau perkampungan baru di desa Kedukan Bukit. Sejumlah prasasti Sriwijaya yang sudah berhasil ditemukan di daerah Palembang adalah Prasasti Karangberahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Bumbaru, dan Prasasti Kembang Unglen 1 dan Kambang Unglen 2. Prasasti lain yang ditemukan di luar Palembang adalah Prasasti Pasema ditemukan di daerah Kalianda, Lampung Selatan, Prasasti Bungkuk di Lampung Tengah, Prasasti Ligor atau Fat Semamuang di Thailand Selatan, dan Prasasti Nalanda di negara bagian Bihar, India Timur. Pertanggalan yang diperoleh dari prasasti-prasasti itu menunjukkan kedatuan Sriwijaya mulai muncul pada abad ke-7 Masehi. Dapunta Hyang adalah pemimpin yang taktis. Pilihan Palembang sebagai pusat kerajaan karena lokasi ini strategis untuk mengembangkan kekuasaannya. Palembang akan menjadi pintu masuk bagi lalu lintas pelayaran niaga yang menuju kawasan timur Nusantara. Sriwijaya dapat segera menguasai perdagangan di Selat Malaka karena didukung oleh armada laut yang kuat dengan kemampuan pelaut-pelautnya yang tangguh. Pelabuhan-pelabuhan di sekitar Selat Malaka berhasil ditaklukkan. Sriwijaya kemudian berkembang dan mencapai kejayaannya karena menguasai seluruh wilayah Sumatera, memegang kendali atas pelayaran niaga yang melintasi Selat Malaka. Laporan tertulis dari pedagang-pedagang Arab, Persia, India atau Tiongkok banyak mengisahkan tentang Sriwijaya sebagai sebuah kekuasaan yang sangat berpengaruh pada saat itu. Untuk wilayah Palembang, titik tertingginya adalah puncak Bukit Siguntang. Meski hanya sebuah bukit kecil, Bukit Siguntang memiliki arti penting terkait dengan perannya di masa Sriwijaya. Di bukit inilah ditemukan masterpiece-nya arca Buddha dari periode abad ke-6 sampai 7 Masehi. Tingginya hampir 3 meter. Beberapa penelitian yang dilakukan di sekitar kaki Bukit Siguntang juga berhasil menemukan struktur bata. Diduga merupakan sisa pondasi bangunan para pengelola bangunan stupa tadi. Semua temuan itu jelas mengindikasikan Bukit Siguntang sebagai situs keagamaan Sriwijaya. Bukti-bukti arkeologis lain menunjukkan sebagian besar masyarakat Sriwijaya adalah penganut agama Buddha. Kedatuan Sriwijaya sendiri dikenal memiliki andil cukup besar dalam perkembangan ajaran Buddha di kawasan Asia. Biksu Tiongkok, Ising, yang pernah singgah di Sriwijaya dalam perjalanannya menuju India mengatakan bahwa tata upacara ajaran Buddha di Sriwijaya sama dengan di India. Pada Candi Bingin Jungut ditemukan arca Avalokiteswara. Arca ini dalam posisi berdiri dan memakai jata makuta, mahkota yang dibentuk dari pilinan rambut.
Hal yang menarik, di bagian punggung arca ini ada tulisan Dang Acharya Syuta yang diidentifikasi sebagai gelar dan nama pendeta Hindu. Artinya, arca ini dibuat oleh seorang pendeta Hindu. Dalam prasasti Talang Tuo, diceritakan Dapunta Hyang Srijaya Nasa membuat Taman Sri Kshetra berikut dengan kolam-kolam dan kanalnya. Di taman itu ditanam beberapa jenis tanaman yang buahnya bisa dimakan seperti kelapa, pinang, sagu, enau, bambu. Pembuatan taman ini seperti yang tertulis pada prasasti, ditujukan untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Sri Kshetra bukanlah taman indah tempat bersantainya keluarga kerajaan di dalam keraton. Namun, Sri Kshetra adalah sebuah taman ekologis, sebuah hutan luas yang ditata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Arca Buddha di Bukit Siguntang dan pembuatan Taman Sri Kshetra sendiri sesungguhnya merupakan bakti keagamaan Dapunta Hyang Srijaya Nasa sebagai seorang Buddhis. Dua peninggalan itu membuktikan bahwa kedatuan Sriwijaya dalam menjaga kerukunan hidup beragama dan kepedulian terhadap lingkungan. Sahabat Arkeo, sekian dulu ya kisah tentang kedatuan Sriwijaya. Masih banyak yang bisa dikisahkan dari kerajaan terbesar di Nusantara ini. Lain kali akan Arci lanjutkan ya. Salam!